Bagaimana Anda melihat dakwah di dunia media sosial? Jujur, media sosial ini kita kan nggak bisa melawan arus, kita harus mengikuti arus. Nah, dengan adanya media sosial ini merupakan salah satu lahan, kalau saya bilang lahan bahasa nih harus kita kelola nih. Kalau kita pelajari dulu bagaimana cara para wali songo dakwah di Pulau Jawa, itu kan mereka mengikuti adat sekitar, yaitu dengan wayang. Dengan wayang itu mereka kan dapat diterima oleh penduduk Jawa waktu itu. Nah, coba kalau misalkan dakwahnya para wali itu bukan dengan wayang, katakanlah dulu kan sempat ada penolakan, akhirnya kan para wali ini masya Allah memikirkan segala cara bagaimana dakwahnya diterima. Nah, ini muncul dengan wayang, ya kan, akhirnya orang-orang tertarik, ya kan, akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, inilah kalau jujur mungkin inilah menjadi salah satu alasan, oh ya, ini banyak di mana nih, ini media sosial yang banyak tuh digandrungi yang mana. Nah, ternyata di game Mobile Legends ini akhirnya saya pikir, oh iya bener, ini salah satu yang istilahnya lahan basah juga nih. Nah, kenapa? Karena anak-anak jujur rata-rata target media sosial tuh anak-anak sampai remaja. Jarang kita lihat ya, paling orang tua ada pun itu beda ranah ya. Nah, Mobile Legends ini jujur ya itu tadi komunitasnya cukup toksik gitu. Nah, yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita nanti maksudnya dengan adanya muncul kata-kata toksik atau kotor terus mengulang sampai masuk ke dalam hati, akhirnya sopan santun hilang gitu. Jadi adab dan sopan santun itu bisa hilang kalau kita sering, ya katakanlah, ngomong kotor, ngomong toksik, akhirnya tergerus itu, jadi memudar sopan santun kita. Sedangkan Indonesia sendiri itu terkenal dengan adab-adab yang sopan santun gitu. Cuman kalau semisal anak-anaknya sudah diberi tontonan yang katakanlah banyak kan streamer game ini, memang saya rasa cukup toksik ya, cukup banyak kata-kata kotor, kasar, itu udah nggak bisa dipungkiri, banyak banget yang begitu. Sedangkan target daripada penayangan video mereka adalah anak-anak gitu. Entah mereka mungkin sengaja untuk targetin anak-anak atau remaja, nggak tahu, tapi ya pasti yang banyak justru anak-anak. Pernah saya juga lihat waktu saya tinggal di Kapuk, itu anak-anak pernah lagi main Mobile Legends disuruh ibunya, malah karena mungkin tanggung ya, akhirnya ibunya dibentak. Nah, astagfirullahaladzim. Ini merupakan contoh kecil ya, kita nggak tahu mungkin ada yang lebih parah lagi ya. Makanya jujur ini muncul kerisauan ini, karena kalau kita kan nggak bisa dong merubah orang yang setara atau mungkin di atas kita, susah. Nah, kita ubah yang di bawah kita. Justru penonton saya banyak kan orang dewasa dan itu senang gitu. Anak-anak apalagi banyak yang Pak, terima kasih ya Pak, berkat nonton live Bapak saya berkurang ngomong toksiknya, ngomong kotornya, alhamdulillah. Kalau semisal emosi saya ganti, bukan ngomong kotor tapi istighfar, masya Allah. Jadi alhamdulillah gitu, maksudnya walaupun sedikit ya banyak perubahan. Ya, dengan apalagi kalau saya live ini, saya selalu bilang ayo kita ketik masya Allah, ketik masya Allah, ketik masya Allah. Terlihat bercanda tapi mengulang masya Allah dalam hati, itu justru akan merubah sifat buruk gitu. Istighfar, zikir itu terus kita ulang. Semoga itu akan merubah gitu. Walaupun tidak bisa menghilangkan kalimat toksik atau kalimat kotor, itu setidaknya akan mengurangi. Walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali, setidaknya mengurangi. Nah, inilah fungsi daripada berzikir. Makanya kita ajak orang tuh berzikir, istighfar. Ayo ketik masya Allah di kolom komentar, ayo perbanyak istighfar. Kenapa? Nabi aja yang sudah dijamin surganya sama Allah, setiap hari masih istighfar, setiap hari masih berzikir. Kenapa kita yang surganya nggak jelas, yang belum tentu, kita nggak pernah zikir? Ayo ketik masya Allah di kolom komentar. Barangkali kalau kita mengetik masya Allah, ini ada berapa orang nih? Ada 1.200 orang yang hadir misal. Nah, satu kali Anda mengetik masya Allah dibaca oleh 1.200 orang, berarti secara tidak langsung Anda mengajak orang untuk berzikir. Apa tantangan dan hambatan yang Anda rasakan selama berdakwah di media sosial? Tantangan ya, ini sebenarnya saya pikir pasti ada tantangan. Bagaimana Nabi ketika dulu dakwah ya, Nabi pertama kali dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dakwah tuh ke Mekah tuh. Wahai para manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ditolak. Oh, sampai ada yang istilahnya menyebut Nabi dengan majnun ya, Nabi ada yang mengatai Nabi bodoh juga, semua. Waduh, maaf. Tapi Nabi di situ terus dakwah. Apa yang terjadi kalau semisal Nabi banyak hujatan, banyak hambatan tapi nggak jadi Nabi tidak jadi dakwah? Maka Islam tidak akan menyebar. Tapi justru dengan adanya tantangan itu, Nabi terus berdakwah sampai akhirnya
Islam ini sampai ke Indonesia, sampai ke Amerika, sampai Afrika, Masya Allah. Nah, kalau jadi buat saya sendiri tantangan pasti ada. Kenapa? Karena orang pasti berbeda pendapat. Ada yang orang oh ini harusnya nggak baik nih, harusnya itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Dari zaman Nabi pun pasti ada yang begitu. Bahkan lebih sulit mengubah pola pikir orang daripada memindahkan gunung. Kalau memindahkan gunung ada ceritanya nih. Kalau nggak salah ada filmnya juga, saya sempat baca artikelnya. Ada orang India untuk mendapatkan air dari dari kampung sebelah atau mungkin dari desa sebelah, dia harus memuteri gunung. Tapi ada satu orang yang dia punya, ini luar biasa nih, entah dia punya pola pikir atau ide ya. Jadi itu gunung itu dibuat jalan tengah tuh, sehingga dia orang-orang warga penduduk sekitar itu tidak muter gunung. Kalau muter gunung itu akan lebih lama. Orang ini entah gimana caranya dia pikir, oh ya dia bikin jalur ke gunung. Dia membelah gunung tuh, dibikin jalur tuh, apa bukit atau gunung. Tapi bener, orang-orang pertama-tama menertawai, orang-orang mencaci maki, menghujat tuh. Tapi dibuktikan sama dia, dibikin jalan, akhirnya bener itu. Tembus jalannya tuh. Akhirnya orang-orang yang tadinya menghujat, mencaci maki, wah Masya Allah, justru malah bersyukur, justru malah senang dengan adanya ini, wah Masya Allah. Nah ini makanya saya ambil positifnya aja. Ini walaupun pasti yang namanya perbedaan pendapat ada, hambatan pasti ada. Saya pikir udahlah, jangan biarkan itu mengganggu lah kalau saya bilang. Ya udah, akhirnya hambatan masih ada. Saya bikin ini, ini hambatan adalah tempat untuk mengkoreksi saya. Pasti ada aja kesalahan saya. Mereka yang koreksi, nanti saya membenarkan gitu. Kurang lebih begitu. Bagaimana reaksi orang sekitar dan keluarga saat mengetahui aktivitas dakwah Anda viral di dunia media sosial? Ini kalau soal viral di luar kendali ya. Ya tapi memang nggak ada yang tahu juga sih. Tapi dengan adanya viral ini bagus lah. Ngomong-ngomong, dakwah saya di Mobile Legend ini ada namanya. Jadi Majelis Nurul Legend. Jadi Majelis Nurul Legend, majelis ini adalah satu persidangan atau perkumpulan. Nah bagusnya ini, di Nurul Legend ini kita kan berzikir terus. Nah berzikir. Nah dengan viralnya ini justru bagus nih orang-orang, kita sebutnya jamaah gaming ya, jamaah gaming Majelis Nurul Legend. Mereka nih DM Instagram, saya bangga sebagai salah satu anggota jamaah gaming ini Majelis Nurul Legend, seneng gitu. Nah sama kita juga ada turut bahagia juga ya, maksudnya seneng juga ini bisa dikenal banyak orang. Akhirnya dengan dikenal itu orang-orang, maksudnya yang tadinya mungkin ya ngomong kotor, ngomong toksik, akhirnya berkurang gitu. Ini kan termasuk amal jariah juga ya, maksudnya senang juga gitu, senang banget lah istilahnya. Apalagi bisa seperti sekarang ya, banyak dikenal orang ya, cukup alhamdulillah gitu. Nggak nyangka sih sebenarnya. Apakah Anda memiliki cerita unik selama berdakwah di dunia media sosial? Nah ini sempat viral juga ya. Ada beberapa orang yang di komen, ada beberapa orang yang kirim email, ada orang yang DM juga. Itu kalau nggak salah kata-katanya seperti ini. Assalamualaikum. Waktu itu belum assalamualaikum. Pak, saya ada niat untuk jadi mualaf. Bisa bantu nggak? Nah itu sempat saya buka, tapi saya tinggal sholat, habis itu lupa. Selang berikutnya itu email atau enggak DM ketiban. Sejauh ini ada 3 orang sih, cuman saya nggak berani megang untuk memualafkan orang. Kenapa? Itu bukan ranah saya. Jujur kalau memualafkan orang itu kan harusnya kan setiap kalau mereka sudah jadi mualaf, mereka berhak menerima kayak sedekah gitu kan. Itu dan mereka harus dibimbing. Jujur saya pribadi belum bisa membimbing orang seperti itu, apalagi secara full ya. Makanya ada satu kalau saya bilang ada satu komunitas mungkin ya, atau mungkin legalitas di Sumatera itu ada channel khusus ya untuk memualafkan orang. Jadi setelah mereka dibantu mualaf, mereka tuh dapat semisal kayak santunan atau sedekah gitu. Dan itu pun setelah mereka mualaf, mereka dibimbing ya, dibantu. Oh ini nih cara sholat seperti ini, sedekah zakat seperti ini ya, nanti hukum-hukum Islam seperti itu dibantu full. Dan itu ada timnya. Kalau saya kan belum ada timnya, saya sendiri gitu. Bagaimana saya bisa bantu gitu. Makanya ya udahlah, saya juga paling emailnya juga belum nemu lagi. Tapi kalau ada nanti mungkin saya akan kontak yang orang-orang Sumatera itu, saya cari infonya mungkin ya. Kalau mualaf itu saya pikir terlalu berat ya buat saya. Apalagi saya sendiri gitu, nggak ada timnya. Kalau ada timnya sih insya Allah saya bisa megang. Cuman kalau nggak ada susah. Mau dipanggil Ustaz, jujur setiap apapun pekerjaan kita yang kita lakukan itu kelak akan dihisap ya, akan dimintai pertanggungjawaban.